Bro, come on, autofocus. Nggak fokus-fokus sih. Emang foto barusan. Gimana cara ngatur fokus di Canon EOS ini? Dari dulu emang problemnya tuh di sini gitu loh. Canon EOS ini bisa. Halo? Halo, halo, halo. Bisa nggak sih? Apa mataku yang ngeblur ya? Bisa nih. Ini bisa. Oke. Nah, jadi kamera ini, si EOS M10 ini emang baru tak nyalain lagi setelah sekian lama. Jadi kayak setahun ini dibawa adikku gitu loh, nggak dikembaliin. Jadi ya ini aku nyalain lagi, coba aku setting ulang. Cuma emang kamera ini ribetnya adalah di bagian kayak autofokusnya gitu loh, kayak gitu. Aku nggak tahu video ini nanti bakal aku upload di YouTube apa enggak, karena nggak penting juga gitu kan. Cuma kayak aku tuh kayak ngelihat ada satu video dari satu bodybuilder gitu, video dari satu bodybuilder itu, dia YouTube-nya itu ngupload full keseharian dia tanpa editing. Real. Jadi kayak misal videonya tuh panjang kayak sejam, 2 jam, 90 menit gitu-gitu. Jadi kayak main bola gitu loh kayak. Nah ini yang apa ya? Bentar, kayaknya kurang tinggi deh. Kayaknya aku ngomongnya sambil ngungkit gitu loh. Nah gini kan kayak ngomong sama orang gitu. Cuma kurang turun. Nah aku kan fokusnya hilang lagi tuh. Jadi videonya kayak gitu. Nah aku sih pesimis ya sama YouTube ya sekarang kan. Maksudnya awalnya tuh aku mikir gitu. Maksudnya siapa sih yang nonton video kayak yang sepanjang itu gitu. Nonton itu kan ya 60 menit coy. Maksudnya siapa gitu loh yang nonton gitu. Aku nggak habis pikir aja gitu kan. Terus ternyata itu yang nonton banyak. Terus aku jadi pengen ya nyoba aja lah, yang nggak tahu. Aku nggak berharap works banget ya, cuma ya ini cuma ceritanya kenapa endingnya aku ngikut kayak gini, bikin kayak gini. Itu ya karena aku lagi latihan public speaking. Jadi bukan latihan public speaking sih. Public speaking itu kan harus ngomong di depan publik ya, di depan orang-orang. Sementara apa yang aku lakuin ini kayaknya latihan ngomong deh. Ya ngomong bisa, ini ngomong. Cuma kayak ngomong secara spontan. Kayak gitu. Nah, ini kemarin aku minta sama ChatGPT, sahabat terbaikku ChatGPT, buat bikin 30 days challenge. 30 days challenge tentang apa-apa aja yang harus aku omongin nih. Nulisnya udah aku catat sih di HP. Jadi public speaking lesson nih, day one, hari pertama nih aku udah ngomongin tentang introduce yourself nih. Hari kedua what you are and what you do. Terus hari ketiga itu share a short personal story. Terus hari keempat 3 strength you possess. Hari kelima random object speech. Jadi kayak ngambil misalnya kacamata nih lah, aku ngomongin tentang kacamata. Hari ke-6 ngomongin tentang passion, itu udah hari ke-7 ngomongin tentang argumen.
persuasif argumen, jadi aku harus nge-convince orang. Terus hari ke-8 aku ngomongin quote-quote yang menginspirasi. Hari ke-9 aku ngasih informatif speech. Nah, habis itu berhenti sekitar seminggu sampai 2 minggu ini berhenti. Atau ngeblur kan, mesti ngeblur nih kamera. Nah terus karena kamera ini di tanganku kembali nih, jadinya kayak ya udahlah, aku kenapa enggak aku dokumentasiin gitu. Dan kalau apa yang aku omongin menurutku oke-oke aja untuk di-post, ya kenapa enggak gitu. Tuh. Nah di hari ini di hari ke-10 harusnya, yang mana udah delay, yaitu ada future goals. Nah ini, share your future goals and aspiration. Nah ini ngomongin tentang cita-cita sambil skincare. Soal cita-cita, cita-cita tuh pas kemarin aku ada ikut salah satu kelas menulis. Iya guys, aku dibayarin kantor buat ikut kelas menulis. Nah di situ aku diminta untuk mengelompokkan tujuan-tujuanku dalam 3 kategori gitu. Ada 3 kategori. Kategori yang pertama itu adalah jangka pendek, kemudian yang kedua jangka menengah, terus jangka panjang. Nah ini katanya di breakdown tuh. Nah, di kelas itu cobalah tulis cita-cita. Kan banyak orang yang nyuruh kita kayak mantengin kayak nulisin poin-poin apa yang kita ingin, manifesting lah bahasa kerennya, bahasa sekarang gitu. Nah di sini biar breakdownnya lebih enak itu katanya dibagi 3 berdasarkan waktunya. Kayak jangka pendek itu bulan depan, kayak deadline-nya tuh bulan depan. Terus jangka menengah itu kayak 6 bulan ke depan. Jangka panjang itu 1 tahun ke depan. Nah pas kemarin aku kepikirannya itu nulisnya pas kemarin itu adalah yang pertama dan utama berat badan itu yang utama. Nggak kelihatan aku nggak pakai kacamata sekarang. Nah ini loh, mataku tuh makin ini loh, kayak yang kiri nih, kiri tuh agak mending. Nih ini agak mending, silinder. Yang kanan tuh kayak yang apa ya, jadi kayak kalau aku baca jadi tuh dia kayak ada 2 bayangan gitu, jadi 2 gitu loh. Misalnya ada tulisan kan harusnya 1 baris gitu ya, ini jadi 2 baris coy. Yang satu ya, misalnya tulisannya hitam nih, yang satu hitam, yang satu agak abu-abu gitu, opacity-nya kayak 80% gitu. Makanya sekarang nggak kebaca nih. Nah cita-cita pertama yang aku tulis kemarin adalah dalam tempo sebulan itu aku mencapai berat badan 76 kilo. Nah ini cita-cita pertama ya. Cita-cita pertama dalam jangka waktu 1 bulan 76 kilo. Dari aku waktu itu 79 lah kalau nggak salah,
dan itu udah tercapai nih, 76 kilo udah tercapai ya, meskipun sekarang balik ke 77 ya. Sekarang 77 ya, kemudian tercapai 76 kilo. Itu kenapa aku berani menulis itu, karena ya emang targetku jauh gitu. Targetku adalah 70 kilo, sekitar 70 sama 69. Nah berarti sayangnya untuk mencapai 69 atau 70 itu menurutku berat banget gitu. Udah 2 tahun, sekitar 1,5 sampai 2 tahun itu berat badan tuh mandek di 80, padahal objektifku sebenarnya adalah di 70 kilo. Nah semenjak aku breakdown kayak gini, itu kayak lebih gampang gitu, jadi misal kayak harusnya aku kan berarti kurang 10 kilo lagi nih, tapi aku breakdown nih berarti per 3 kilo gitu, per 3 atau 2 kilo. Yang ini 76 udah tercapai. Ya terima kasih juga karena sekarang aku masak sendiri gitu. Meskipun akhir-akhir ini juga agak mager juga masak sendiri. Ngeblur coy, sorry. Ya kenapa aku harus sorry? Ya maksudnya gitu loh. Maksudnya apa ya? Lebih enakan kalau di breakdown gitu. Di satu sama lain tuh maksudnya kan enak tuh kalau misal nggak kayak menjadi sebuah beban dan kita enak ngejalaninnya. Itu kalau 76 dan itu udah tercapai, ya ngomong lagi tuh. Terus yang ada lagi yaitu ini, karena di bulan-bulan lalu itu aku mulai badminton lagi, dan bahkan aku seniat itu sampai ngikut salah satu klub. Aku ikut klub karena aku pengen konsisten gitu. Nah salah satu motivasiku turun berat badan ini juga karena pengen badminton nih aku oke gitu. Gak mungkin kan dengan berat badan yang overweight terus jadi yang terbaik di klub kan gitu, nggak mungkin kan. Karena ya badminton gitu loh, maksudnya dia butuh agility, butuh kelincahan, butuh maksudnya otot-ototnya, maksudnya semakin badanmu semakin fit kan semakin bagus ya gitu loh. Nah itu akhirnya juga jadi salah satu tujuan jangka pendekku, yaitu ngalahin salah satu anak di klub yang menurutku oke, yang menurutku paling oke lah di situ, dan itu udah tercapai. Ya aku syaratnya nggak kayak detail gitu lah, ngalahinnya harus dalam occasion apa gitu. Kayak misal satu game penuh, satu pertandingan penuh, atau kita single, one on one, atau double, atau mix double. Nggak ada syarat kayak gitu, aku nggak nulis sedetail itu, makanya tercapainya gampang. Jadi aku kayak ngalahin, anggap saja namanya Andi, anggap aja ya. Jadi kayak nih mengalahkan Andi tercapai di 23 November. Nah waktu itu ngalahinnya adalah aku men's double, dia mix double. Nah itu kan gak aku tulis ya, cuma di situ aku menang. Ya jadinya ya udah, berarti aku ngalahin dia gitu. Ya meskipun partnernya dia mungkin lebih lemah ya. Nah itu tapi yang penting tercapai karena nggak ada term and condition tertentu tuh, itu yang udah tercapai. Nah terus ada juga yang belum. Dalam sebulan itu aku ada miss satu hal, yaitu 10 episode podcast.
ini aku miss satu hal nih. Karena di podcast itu kan aku mau hidupin podcast lagi ya. Nah, cuma ya itulah, gimana ya, hidupin podcast ini mulai susah karena podcastku ini berasal dari keresahan ya, kegalauan waktu itu. Podcastku tuh muncul karena kesedihan waktu itu kayak habis putus gitu kan, terus aku kayak bikin podcast, jadi luapan tuh ada di podcast itu gitu. Nah waktu itu tulisannya bisa banyak banget, inspirasinya masih ada waktu itu, masih ada. Maksudnya lagi sakit-sakitnya gitu kan, pasti apa yang tertuang kan banyak banget gitu kan. Dan pada aku ngeluapin di medsos, ya aku di podcast aja, podcast itu ternyata banyak yang suka waktu itu. Ya karena aku bikinnya tulus ya waktu itu. Ya sekarang masih tulus sih maksudku. Sekarang inspirasi gue juga masih sama, kisah-kisah hidupku aja. Cuman kan emosionalnya kayak sekarang udah mulai ya biasa aja gitu loh. Nggak kayak yang apa ya, nggak kayak yang loading nggak kayak yang terluap-luap gitu. Iya kan, itu soal podcast. Nah, makanya kemarin pas sebenarnya kalau niat bisa sih, cuma kayak ya bukan nulis tuh, sekarang aku harus kepancing kayak sebuah lagu nih, kayak misal aku lagi dengerin lagu apa, itu sering aku dapat inspirasi dari sebuah lagu, terus aku kaitin sama hidupku, terus dari lirik-lirik lagu itu aku kembangin tuh, topiknya di lagu itu aku kembangin. Nah kemarin nggak tercapai di bulan lalu, kayak dari 10 aku baru dapat 6 apa 7 gitu, jauh cuma 70%. Ya itu soal yang podcast. Nah terus di podcast gak tercapai, jadinya aku extend tuh sampai ya bulan depan, masih dengan 10 episode, berarti aku tinggal kayak 3-4 gitu deh berarti. Nah ini PR juga nih, karena aku belum ngerjain lagi semenjak aku nulis target-target terbaru. Nah sekarang yang menengah itu, nah karena menengah itu 6 bulan ya, kemarin aku nulisnya sih karena aku masih badminton dan ambisiku ikut klub itu karena pengen jadi nomor 1 di kantor. Aku tulis nih jangka menengah itu sampai 9 Mei itu nomor 1 badminton di kantor. Iya nomor 1 badminton di kantor nih ukurannya susah ini, karena berarti harus ada turnamen dong, kalau nggak liga, kalau nggak apapun yang bikin secara resmi ngumumin bahwa ada nih orang yang menjadi nomor 1, juara 1 gitu. Susah ini, ngukurnya susah. Semisal sampai tanggal 9 Mei nggak ada turnamen apa-apa di kantor kan, kamu nggak tahu apakah aku berhasil apa gagal gitu kan. Cuma ya kita lihat nantilah. Nah, mungkin aku di tengah-tengah nemu cara ngukurnya gimana, mungkin dari badminton rutin selama hari Selasa di kantor tuh aku nggak terkalahkan kan, bisa aja tuh. Ya so far sih nggak terkalahkan ya kalau aku niat. Karena kalau main di kantor itu kadang ya mainnya di skill level yang beda-beda gitu.
nggak mungkin kita kayak aku ngeluarin full kemampuan seserius itu buat ngadepin teman kantor yang main badminton cuma kadang-kadang. Karena aku main badminton kayak seminggu 2-3 kali gitu, nggak mungkin dong kayak teman kantor yang 2 minggu sekali atau sebulan sekali baru main terus aku seniat itu buat lawan dia gitu kan, nggak mungkin kan. Nggak mungkinnya tuh gini, bukan aku nggak pengen menang, bukan aku ngeremehin, bukan aku underestimate, cuma ketika temen kita nggak have fun, maksudnya nggak dibawa santai lawan teman-teman yang memang nggak sering itu main badminton, itu jadi kayak ya apa mereka tuh, menurutku mereka pikir ya apaan sih orang main sesekali juga diseriusin gitu. Kayak misal mereka ngasih bola tanggung terus aku matiin bolanya, itu nggak aku lakuin kayak gitu. Kayak bola tanggung mereka ngasih bola, ya udah aku kembaliin. Bola out ya udah aku sikat, aku kasih bola-bola enak, kayak aku lop-lopin terus, nggak aku semes ya gitu, biar fun. Nah yang fun kayak gitu kan berarti aku udah nggak mikir menang sama kalah tuh. Nah kayak gitu. Nah begitu lawan yang bisa emang sering main badminton, ya udah aku main aja, main kayak ya serius aja, serius sama temen gitu lah tuh. Nah ini yang ukurnya agak susah. Terus jangka menengah itu juga ada 100 episode podcast literasi asing. Kenapa nulis segini ya? 100 coy. 100 itu berarti 100 hari. 100 hari itu sekitar 3 bulan. Berarti dalam 6 bulan, 3 bulan itu aku harus upload terus. Ya enggak apa, emang harus diginiin. Ini aku juga baru ingat ada target ini lagi. Ini susah nih kayak. Terus dalam jangka menengah itu berat badan harus 70 kilo. Nah ini aku optimis sih kalau ini bisa. Ini harus bisa. Nah kemudian jangka panjangnya itu aku balik lagi ke top chart podcast Indonesia. Jadi dulu aku tuh sempet top chart. Jadi kayak peringkat bahkan sampai 30 itu pernah. Zaman podcast belum komersil sekarang. Jadi sekarang kan pemain-pemain besar kayak artis-artis ibu kota tuh udah podcast gitu kan, kreator lokal tuh juga kayak podcast. Nah, ini kayaknya penuh ini memorinya kayak nggak tahu juga ya. Nah itu aku persingkat aja ya. Itu top chart podcast Indonesia, semoga bisa balik dalam jangka 40 tahun terus ikut turnamen badminton mewakili